Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Kristika Ilsana Surbakti, S.Pharm MSI. Saya adalah dosen tetap di program studi farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal. Tujuannya adalah untuk memaparkan kinerja saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran dengan metode DIA, yaitu metode DIA adalah D adalah metode delivery, I adalah interaction, dan A adalah assessment. Yang pertama adalah delivery, di mana metode ini merupakan metode bagaimana saya menyampaikan ataupun memaparkan topik materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang kedua adalah metode interaction. Interaction di sini maksudnya metode bagaimana saya dan mahasiswa menjalin komunikasi dan berinteraksi tentang materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga adalah metode assessment, di mana metode ini merupakan bagaimana saya mengukur dan menilai mahasiswa secara keseluruhan dengan objektif. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Kimia Medisinal, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan pelaksanaan 16 kali pertemuan yang disajikan secara teoritis, dan mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa S1 Farmasi pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali lulusan farmasi agar dapat memahami dan menjelaskan konsep kimia medisinal, di mana dapat melakukan identifikasi senyawa obat, tahap-tahap pengembangan obat, penemuan obat, dan rancangan obat secara rasional. Pengetahuan yang diharapkan oleh mahasiswa adalah yang pertama, menguasai konsep kimia medisinal dalam memahami efektivitas obat dan efek samping dari penggunaan obat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memahami tentang penemuan obat baru yang bertujuan untuk pengobatan suatu jenis penyakit sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan menurunkan efek samping obat. Yang ketiga, memahami tentang mekanisme aksi dari suatu efektivitas obat pada tingkat molekuler. Sebelum memasuki proses kegiatan perkuliahan, saya selalu memberikan tata tertib kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, hadir 15 menit sebelum kegiatan perkuliahan dimulai. Yang kedua, setiap perkuliahan harus memiliki buku ataupun literatur yang sudah kita sepakati dan diskusikan bersama, dan setiap kelompok itu harus membawa laptop yang terkoneksi internet, dikarenakan di kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia itu memiliki fasilitas internet terkoneksi internet. Kemudian berpakaian rapi dan sopan dan memakai sepatu. Adapun kemampuan yang diharapkan ataupun capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep sejarah kimia medisinal, yang kedua memahami konsep aspek fisikokimia obat, yang ketiga memahami perbedaan obat tradisional dan obat konvensional, yang keempat memahami konsep tahap pengembangan obat, yang kelima memahami konsep tahap desain obat, yang keenam memahami konsep rancangan obat secara rasional, yang ketujuh memahami konsep tahap pencarian senyawa aktif, yang kedelapan memahami konsep mekanisme reaksi senyawa obat, yang kesembilan memahami efek samping dari penggunaan obat, yang ke-10 mampu memahami tahap penemuan obat baru, yang ke-11 mampu memahami reaksi sintesis obat, yang ke-12 mampu memahami hubungan kuantitatif struktur obat, yang ke-13 mampu memahami strategi dalam penemuan senyawa aktif, yang ke-14 mampu memahami optimasi senyawa penuntun. Adapun topik yang saya bawakan dalam pembelajaran kali ini tentang pemahaman konsep kimia medisinal, di mana tentang ruang lingkup kimia medisinal, tahap-tahap pengembangan obat, tahap-tahap rancangan obat, serta tahap penemuan senyawa aktif. Pada pembelajaran dengan metode delivery ini, saya mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan literatur dan membaca buku referensi, yaitu buku yang berjudul Dasar-Dasar Perancangan Obat. Selain buku, saya juga mengarahkan kepada mahasiswa untuk mencari hasil-hasil penelitian. Salah satu penelitian yang sudah kami dan tim lakukan adalah pembuatan produk obat tablet dari biji salak yang digunakan untuk pengobatan anti diare, di mana kami di sini melakukan pengembangan obat dari bahan alam yang dibuat menjadi produk tablet. Penelitian kami ini merupakan penelitian yang sudah
dipublikasikan di Jurnal Nasional Bioscience Universitas Negeri Medan yang terindeks SINTA. Adapun platform yang saya gunakan untuk menyampaikan mata kuliah ini dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan aplikasi Zoom untuk berkomunikasi kepada mahasiswa. Di awal perkuliahan saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa dalam sistem penilaian di mana ada dua aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif, yaitu aspek penilaian yang dinilai dari pengetahuan, dan di sini dilihat dari penilaiannya dari UTS sebanyak 30% dan dari UAS sebanyak 50%, sehingga totalnya 80%. Sisanya 20%, di sini saya menilai mahasiswa bagaimana mahasiswa ini mampu berkolaborasi dengan timnya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Sehingga mahasiswa dapat mengetahui secara transparan bagaimana sistem penilaian pada mata kuliah ini. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah aspek penilaian psikomotorik. Nah, di sini saya menilai dari sikap dan tingkah laku mahasiswa selama proses perkuliahan. Kemudian mahasiswa harus mengikuti perkuliahan dalam jumlah kehadiran, itu minimal 75%. Adapun poin yang saya buat di dalam kontrak belajar, ini sudah diupload di sistem informasi akademik ataupun SIAKAD dan sudah terakumulasi secara otomatis. Untuk sistem pembelajaran daring ini dibuat dengan metode ceramah dan metode belajar berkelompok atau disebut dengan small group discussion. Pada akhir proses pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait materi yang sudah saya sampaikan, dan juga saya memberikan kesempatan untuk temannya menjawab, sehingga pada akhir sesi pembelajaran itu saya simpulkan jawaban dari pertanyaan mahasiswa tersebut. Baiklah, demikianlah penjelasan bidang materi perkuliahan PDD UKT yang terdiri dari metode DIA. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran daring tentang konsep kimia medisinal, di mana video pembelajaran ini dibuat secara real, yaitu dengan cara metode Zoom. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan kimia medisinal. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Terima kasih karena sudah hadir pada hari ini. Materi hari ini adalah pendahuluan tentang kimia medisinal. Ya, secara ringkasnya sebenarnya kimia medisinal ini salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang isolasi identifikasi obat-obatan. Ya, jadi kimia medisinal itu berkaitan tentang obat-obat kimia yang digunakan konvensional, secara konvensional, ya. Jadi apa sebenarnya perbedaan dari obat tradisional dengan obat konvensional, ya? Jadi kalau misalkan obat tradisional itu kan yang kita tahu adalah obat-obat yang berasal dari bahan-bahan alami, ya. Tapi kalau obat konvensional itu obat-obat yang berasal dari hasil sintesis, ya, sintesis. Nah, jadi dalam ilmu kimia medisinal ini kita lebih banyak mempelajari tentang obat-obat konvensional, ya. Nah, untuk materi di sini adik-adik bisa lihat definisi dari kimia medisinal, ruang lingkup. Kita akan membahas tentang ruang lingkup, ya. Kimia medisinal itu apa aja? Ilmu-ilmu yang keterkaitan dengan kimia medisinal itu apa aja, ya, pengembangan obat baru dan peran kimia medisinal dalam pengembangan obat, ya. Nah, jadi dalam ilmu kimia medisinal, ya, itu bisa disebut dengan kimia farmasi, ya. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar kimia farmasi di semester awal, ya, itu berkaitan dengan kimia medisinal. Yang kedua tentang farmakokimia. Ya, farmakokimia ini lebih ke farmakologi. Jadi lebih melihat efektivitas obat dari pemakaian obat, ya. Dan kimia terapi. Ya, jadi
terapi ataupun mekanisme reaksi dalam penggunaan obat itu sangat berkaitan dengan kimia medisinal. Ya. Nah, di sini mungkin adik-adik bisa baca tentang sejarah kimia medisinal. Ya. Jadi sebenarnya kimia medisinal ini sudah dipraktekkan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Ya, artinya sudah sebelum zaman Masehi, kimia medisinal ini sudah dipraktekkan. Kenapa? Ya, di sini manusia itu pasti pernah sakit, ya, pasti pernah sakit. Jadi dia selalu berusaha mencari pengobatan saat sakit dengan memanfaatkan berbagai tanaman. Jadi zaman dulu tanaman-tanaman alami itu digunakan untuk obat, tanaman herbal, ya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini juga sejarah kimia medisinal, ya. Yang pertama dari akar Ranvolvia serpentina, ya. Ini biasanya digunakan untuk terapi hipertensi, ya. Nah, itu sama dengan obat captopril, ya. Kemudian yang kedua adalah Colchium autumn, ya. Itu digunakan untuk terapi gout, untuk saluran pencernaan, ya. Nah, jadi itu adalah sejarah tentang kimia medisinal, ya. Kemudian ini juga bisa adik-adik lihat kulit kayu kina, ya. Kina mungkin adik-adik sering dengar, ya. Kulit kayu kina ini digunakan untuk obat anti malaria, ya, karena dia mengandung ada senyawa kina di dalam tanaman ini, sehingga biasanya digunakan untuk obat malaria. Kemudian ada daun digitalis, ya. Daun digitalis ini itu biasanya digunakan ekstrak daunnya itu untuk obat gagal jantung, ya. Nah, makanya dia diketahui mengandung glikosida jantung. Bisa kita produkkan obatnya namanya obat digoksin, ya. Obat digoksin itu digunakan untuk obat gagal jantung, ya, karena dia itu awalnya sejarahnya dari daun digitalis, ya. Oke, nanti kalau ada mau ditanyakan di sesi akhir, ya. Oke, nah kita lanjut. Yang selanjutnya adalah hubungan kimia medisinal dengan ilmu lainnya. Jadi mata kuliah kimia medisinal ini sangat berhubungan dengan berbagai ilmu. Yang pertama adalah teknologi farmasi. Mungkin adik-adik sudah pernah belajar perkuliahan di semester sebelumnya. Yang kedua ada biokimia. Jadi teknologi farmasi ini kenapa? Karena semua produk-produk obat itu kan ada formulanya, ya. Jadi itu juga berhubungan dengan kimia medisinal. Biokimia, ya. Kemudian farmakokinetik. Ya, farmakokinetik ini adalah salah satu ilmu yang berkaitan tentang jalannya obat ke dalam tubuh, baik fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, ya. Nah, kemudian farmakologi, mungkin sudah pernah juga dipelajari di semester sebelumnya. Farmakologi itu ilmu yang mempelajari tentang efektivitas obat ataupun mekanisme kerja obat di dalam tubuh, ya. Kemudian kimia organik sudah juga pelajari, ya. Biosel dan analisis farmasi. Analisis farmasi mungkin belum dipelajari, ya, mungkin di semester ini atau semester depan. Biasanya, ya, kalau analisis farmasi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, dalam sumber-sumber obat, ya, obat itu dia digolongkan menjadi 3 sumbernya. Dari mana saja obat itu, ya? Yang pertama ada obat alami. Kalau obat alami pasti dia berasal dari tanaman alam atau berasal dari bahan-bahan alam, ya. Nah, alam itu maksudnya dari mana aja? Yang pertama dari tanaman, ya. Kemudian dari hewan. Kemudian dari mineral, ya. Nah, itu obat yang sumbernya berasal dari obat alami. Selanjutnya adalah obat yang berasal dari semi-sintetik. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi, obat semi-sintetik ini obat yang berasal sebagian dari obat alam, sebagian lagi dari obat sintetik. Ya, jadi obat hasil sintetik yang bahan dasarnya berasal dari bahan obat yang terdapat di alam. Jadi, obat yang berasal dari alam itu disintetik
Ya, itu namanya obat bahan semisintetik. Ya. Jadi contohnya apa, Bu? Contohnya yang pertama morfin. Nah, morfin mungkin pasti sering dengar. Morfin ini biasanya digunakan obat untuk analgesik, tapi pada pasien yang benar-benar sangat membutuhkan obat ini biasanya pada pasien pasca operasi, ya morfin itu bisa diberikan pada pasien seperti itu, ya. Kemudian kodein, ya. Nah itu kira-kira obat-obat yang berasal sumbernya dari semisintetik. Kemudian kita lanjut, obat sintetik murni, berarti dia obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat, setelah dilakukan proses sintetik, dia memiliki senyawa farmakologi. Ya. Contohnya apa? Obat-obat golongan analgetik ataupun antipiretik. Itu contohnya paracetamol. Ya. Nah, paracetamol itu adalah salah satu obat yang digunakan dari hasil obat sintetik murni. Ya. Obat antihistamin, ya, contohnya CTM. Diuretik, ya, itu. Oke. Selanjutnya, dari 252 obat pada daftar obat esensial yang dikeluarkan WHO, sumber-sumbernya ada 8. Ya, ada 8. Ada obat dari sintetis kimia, dari semisintetik, mikroorganisme, vaksin, mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, apa saja ruang lingkup dari kimia medisinal ini? Ya, jadi dalam ilmu kimia medisinal ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang isolasi dan identifikasi senyawa yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan. Jadi ada suatu senyawa yang bisa digunakan untuk pengobatan, itu dilakukan identifikasi dan isolasi. Kemudian sintetis struktur analog, ya, sintesis struktur induk baru. Nah, kemudian juga dia bisa mencari hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat. Kemudian kimia medisinal juga bisa melakukan pengembangan rancangan obat, ya, dan mengembangkan hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis obat melalui sifat kimia fisika dan bantuan statistik. Jadi ini adalah salah satu ruang lingkup ataupun kegunaan dari ilmu kimia medisinal itu. Jadi kimia medisinal itu bisa dilakukan untuk pengembangan obat, bisa penemuan obat juga bisa, dan bisa melakukan rancangan obat juga bisa. Ya. Nah, orang-orang yang bekerja dalam pengembangan obat ini bekerjanya di mana, Bu? Misalkan ada pertanyaannya. Ini biasanya bekerja di bagian industri farmasi, di bagian R&D, Research and Development. Nah, itu biasanya orang-orang yang bekerja dalam ilmu kimia medisinal ini, itu orang-orang yang bekerja dalam pengembangan obat baru, penemuan obat baru, rancangan obat baru, itu biasanya bekerja di bagian riset, ya, Research and Development. Jadi kalau misalkan adik-adik mau melakukan riset atau pengembangan obat, itu bekerjanya di industri, di pabrik. Ya. Oke. Selanjutnya, ini ya, mungkin adik-adik bisa baca. Kimia medisinal itu merupakan cabang ilmu kimia dan biologi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat. Ya, dan dia juga menentukan hubungan struktur kimia dan aktivitas fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat, dan juga menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat-sifat fisik dan kereaktivitas kimia senyawa obat. Nah, ini dia, tadi saya bilang ruang lingkup dalam kimia medisinal itu salah satunya adalah pengembangan obat baru. Nah, apa aja tahapnya dalam melakukan pengembangan obat baru? Yang pertama adalah kita ketika ingin melakukan pengembangan obat, harus tahap yang pertama kita lakukan percobaan kimia. Percobaan kimia pertama, artinya kita melakukan uji kimia dulu terhadap obat yang mau kita lakukan ujinya. Yang kedua, kita lakukan penapisan farmakologi, kita lakukan uji farmakologi untuk melihat keefektivitasan dari senyawa obat ini. Ya. Yang ketiga, uji toksisitas akut. Toksisitas ya, artinya berarti uji efek samping yang maksimal, uji toksik ya, sampai dalam batas maksimal efek
efeknya berapa nih dia mengalami toksik ya. Kemudian studi percobaan farmakologi yang lebih luas ya. Artinya uji klinik dan preklinik yang lebih luas. Bisa dia ke manusia, kemudian setelah itu bisa setelah dilakukan uji ke manusia bisa dilakukan ke pemasaran obat yang sangat luas, pemasaran obat, kemudian dilakukan pengujian toksisitas kronik dan uji klinik. Jadi sudah uji toksik juga, tetapi sudah dalam batas yang maksimal, ya gitu. Jadi sampai batas berapa sebenarnya obat ini bisa mengalami efek toksik, ya. Itu tahap-tahap secara singkat dalam melakukan pengembangan obat baru, ya. Oke. Nah, dalam kimia medisinal juga di sini juga ada tahap-tahap proses desain obat ya. Jadi walaupun bisa dalam melakukan pengembangan obat, kimia medisinal ini juga bisa melakukan desain obat baru ya. Artinya mendesain obat baru, penemuan obat baru ya. Nah, apa aja Bu tahap-tahap dalam proses desain obat ini ya? Nah, ini bisa adik-adik baca ada tahap-tahapnya. The drug design process. Yang pertama disease. Disease ini artinya kita tentukan dulu penyakit apa yang mau kita buat obatnya ini. Misalkan kita mau buat hipertensi, berarti penyakit yang akan kita tekankan di sini adalah tekanan darahnya kan gitu ya. Atau obat diabetes, kita mau bikin obat diabetes berarti yang tekan adalah penyakit gulanya gitu ya. Jadi kita tentukan dulu disease-nya gitu. Nah, yang kedua adalah target identification. Berarti kita lakukan target identifikasi dari obat ini. Misalnya pada pasien diabetes tadi ya. Jadi ini masih dalam hubungan disease penyakit ya. Kemudian protein sequences, artinya protein yang target protein juga ini masih sama dalam kategori disease ya. Kemudian struktur determination, artinya struktur molekul yang ingin kita lakukan desain obatnya ya, kita tentukan determine strukturnya. Kemudian lead search, artinya pencarian senyawa di sini, pencarian senyawa baru. Nah, jadi senyawa obat apa yang mau kita buat obatnya ini untuk membuat obat diabetes tadi, gitu ya. Jadi ini namanya lead search, ya, pencarian senyawa. Nah, kemudian lead structure, ya, pencarian senyawa struktur obatnya, ya. Kemudian lead to drug develop, itu artinya adalah pengembangan obat, ya. Kemudian drug kandidat, kita pilih obatnya, ya. Kemudian kita lakukan clinical trials ataupun uji trials-nya sehingga dia menjadi produk obat. Ya, itu adalah salah satu the drug design process, proses desain mendesain obat baru. Ya, jadi mulai dari kategori identifikasi penyakitnya, ya, mengidentifikasi target proteinnya, menentukan struktur molekulnya, melakukan pencarian senyawanya, ya, sampai ke produk obatnya, gitu ya. Oke. Nah, selain dalam melakukan pengembangan obat baru, melakukan desain obat baru, kimia medisinal juga bisa melakukan rancangan obat. Rancangan obat. Nah, tahap-tahapnya apa aja, Bu? Tahap-tahapnya yang pertama adalah melakukan proses elaborasi sistemik. Artinya obat 1 ditambah obat 2 ditambah obat 3 itu namanya proses elaborasi ataupun kolaborasi, ya, pencampuran antara obat. Yang kedua, mengembangkan obat yang sudah ada. Artinya obat yang sudah diedarkan itu bisa dikembangkan lagi. Nah, misalkan dalam satu obat itu bisa menekan 2 penyakit, gitu ya. Jadi kita nggak usah makan obat tensi, nggak usah makan obat gula, ya. Misalkan ada orang pasien sakit diabetes, ditambah lagi ada hipertensinya juga. Nah, dia nggak usah minum 2 obat, dia cukup minum 1 obat aja, bisa menekan 2 penyakit yang disertainya, gitu ya. Oke. Kemudian obat efek optimal, membuat obat efek optimal dan efek samping yang minimal. Kemudian bisa juga melakukan manipulasi molekul, ya. Nah, ini salah satu tahap-tahap penapisan pencarian senyawa aktif, ya, di mana dimulai dari pencarian senyawa aktif, penapisan farmakologi,
ya, uji farmakologi lanjut, kemudian dilakukan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, sehingga melakukan pemasaran obat baru, ya. Kemudian dilanjutkan uji klinis fase 4, ya, monitoring efek samping obat, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah pencarian senyawa aktif, ya. Pencarian senyawa aktif di sini, ya, salah satunya untuk melakukan pencarian senyawa penuntun, modifikasi penuntun, HKSA, dan analisis statistik, ya. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini adakah teman-teman ataupun adik-adik yang mau bertanya? Ibu persilahkan. Ada yang mau bertanya, adik-adik? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Yohana Gloria Simarmata. Yohana, iya. Panggilannya apa, Dek, Yohana? Yohana, Bu. Oke. Di PPT, Bu, ada menjelaskan berdasarkan sumber obat digolongkan menjadi 3. Salah satunya obat alamiah, yaitu obat yang terdapat pada alam. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, bolehkah penggunaan obat bahan alam digunakan terus? Dan apa efek samping jika digunakan secara terus-menerus, Bu? Ya, jadi obat alam tadi ya, obat alamiah itu bolehkah dipakai secara terus-menerus ya? Jawabannya adalah sebenarnya kalau kita mengkonsumsi obat terlalu banyak ya, itu pasti tidak ada efek yang baik di dalam tubuh kita ya. Pada akhirnya nanti semua akan terakumulasi di dalam ginjal ya, sehingga ginjal kita bisa mengalami pembengkakan ya. Jadi pahami obat yang kalian konsumsi secara baik gitu. Jadi tidak bagus mengkonsumsi obat alami ataupun obat konvensional secara terus-menerus, akan merusak organ yang ada di dalam tubuh kita, salah satunya ginjal kita. Bisa terjadi pembengkakan dalam ginjal. Ya, jadi jawabannya tidak efektif. Nah, jadi jangan mengkonsumsi obat secara sembarangan kalau tidak ada anjuran dari pihak dokter. Ya. Nah, biasanya obat-obat yang dilakukan secara seumur hidup ya, diminum seumur hidup itu obat penyakit apa, Bu? Itu biasanya orang pasien yang sudah mengalami hipertensi contohnya ya. Hipertensi itu kan mau tidak mau seumur hidup harus minum gitu. Nah, biasanya orang-orang yang kena hipertensi itu nanti efek impact-nya itu ginjalnya bisa mengalami pembengkakan. Nah, makanya harus banyak minum air terus kalau sudah mengkonsumsi obat ya. Itu. Ya, Yohana. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Nanti materi yang saya sampaikan hari ini itu akan saya share ke teman-teman semuanya. Ya, ada yang mau bertanya lagi, adik-adik? Tidak ada, oke. Nanti kita bertemu lagi di hari Selasa depan secara offline, oke? Nanti untuk absennya mohon nanti sekretaris apa ya di checklist ya, Marianti ya. Halo Marianti, ya. Sudah hadir kan? Ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.